Sangat sangat bersemangat. Dia adalah seorang konten kreator juga yang mencari sisi konten yang edukatif. Rifki sudah menceritakan apa adanya, tidak melihat apapun aspek di luar itu, hanya murni ada sesuatu yang terjadi di Magelang. Itu aja. Apa? Berarti Ya, ceritain pegang dong, atau lu aja? boleh aku aja. Oke, siap. Boleh dong ceritain nih babak penyisihan seperti apa nih sudah. Ini bahasa basi pertama lu ya? Oke, Enggak, jadi ini bukan. Ya, aku mau program obsesi soalnya. jadi Indonesia's Got Talent ya, babak penyisihan ini kita harus menyaring dari 37 talent terbaik dari masa penyisihan. Ada yang melewat, itu salah satu talent kami ya. Dari 37 talent terbaik kita akan menyisikan hingga 10 talent aja untuk ke babak semifinal ya. Nah, ini lewat di situ. Ini lagi interview di sini. Iya, lagi interview. Oke. Iya. Kan lagi interview. Kan iya, lanjut. Interview. Saya bisa pukul dia dulu nggak? Ayo lanjut deh. Oke. Mas, jadi dari 37 menjadi 10. Dari 37 peserta memasuki semifinal, kita harus menyaring jadi tinggal 10 peserta. Oke. Kesulitannya apa tuh dari 37? Kesulitannya adalah semua peserta di sini tuh punya variabel talent yang berbeda-beda. Jadi ini bukan talent search di mana profesi atau talent mereka tuh cuma satu, misalnya nyanyi doang. Ini ada kombinasi talent yang ada di sini. Makanya Indonesia's Got Talent. Jadi kita harus bisa melihat spesifikasi daripada talent mereka berdasarkan pengetahuan kami masing-masing dari 4 juri ini. Misalnya sulap. Seperti apa sih sulapnya? Secepat apa sih tangannya? Sebagus apa sih mainnya? Serapi apa, sesmoothless apa, dan energi suppress-nya apa? Terus dance tuh seteratur apa sih mereka koreografinya? Sekreatif apa sih presentasinya? Energinya seperti apa sih? Nah, jadi dari setiap talent yang tampil kita harus benar-benar melihat dari spesifikasi talent itu sendiri dengan kemampuan kami ya dari pengalaman kami gitu. Tapi dari antara dia masing-masing juri pernah gue setujunya ini nih, gue setujunya ini nih. Nah, itu menyamakan persepsi gimana sih? Jadi kita coba untuk melihat dari banyak sisi ya. Pertama kita lihat dari performance-nya dia. Kemudian gradasi dia tuh. Maksudnya penampilan dia di babak sebelumnya ke babak berikutnya ada nggak sih peningkatan. Terus mental dia bagaimana. Terus kita lihat aspek lain mungkin dari sisi potensi atau talentnya tuh ada. Tapi kreativitasnya nggak ada. Berarti ada chance sebenarnya. Cuman kalau memang talentnya sendiri, karena memang ini core-nya adalah talent, memang kurang kuat, biasanya kita nggak bisa pertahanin. Tapi kalau memang talentnya kuat dan dia masih ada ruang untuk improve, biasanya kita coba. Nah, biasanya ada yang enggak, ada yang iya kan. Nah, disitulah kita runding tuh, kita voting. Kira-kira dari 4 juri, berapa yang enggak, berapa yang iya. Kalau misalnya 50-50, biasanya kita ambil suara terbanyak dari kru juga. Kita libatin kru supaya fair juga gitu. Karena kita kan menentukan nasib seseorang itu bukan pekerjaan yang mudah. Tanggung jawabnya gede. Pasti juga risikonya juga besar. Dan yang paling berat adalah ketika kita harus menghentikan seseorang melaju ke babak berikutnya ya. Ibaratnya kita menghentikan harapan mereka itu berat banget. Mas Kodedi sendiri punya satu yang dijagokan nggak? Gue yakin nih yang itu bakalan masuk 10 besar nih gitu. Gue di sini nggak punya satupun yang gue jagokan. Gue very netral aja kalau gue ngelihat apa yang mereka sajikan hari itu, terus gue melihat apa yang mereka sajikan kemarin, bagaimana mereka berproses, improvementnya seperti apa, fighting spiritnya kayak gimana, kreativitasnya berkembang seperti apa. Gue melihat dari semua faktor, karena itu makanya gue ngelihat satu packaging mereka ketika mereka menampilkan talent mereka dari satu babak ke babak berikutnya. Oke, terakhir pesan buat peserta yang
dan tidak lolos. Oke, jadi buat yang peserta yang lolos, ingat, lolos bukan berarti kalian menjadi yang terbaik. Karena di situ ada proses di mana kalian harus mempertahankan apa yang sudah kalian bangun. Karena untuk jadi yang terbaik itu mudah, tapi mempertahankan itu yang paling sulit. Nah, buat yang tidak lolos, itu bukan berarti kalian berakhir di situ. Karena kita sendiri tahu secara fakta, dalam pencarian talent search, selalu ada yang memang tidak menjadi favorit, tapi ketika mereka tereliminasi, mereka tidak berhenti. Bahkan mereka menjadi lebih hidup, bahkan menjadi star dibandingkan yang favorit. So, jalannya selalu ada, itu kembali kepada kepribadian kalian masing-masing. Kalau kalian patah semangat, is over there. Tapi kalau kalian masih ingin mencoba, berarti masih ada kesempatan. Oke. Bu Denny, aku boleh 2 pertanyaan terakhir nggak? Tapi di luar tema ini sih boleh. Sosok pesulap merah di mata Ko Denny karena pernah mengundang Sosok podcast pesulap kan dan sempat viral di podcastnya. Menurut gue ya, Iya, pesulap betul. merah itu anak muda yang sangat bersemangat. Dia adalah seorang konten kreator juga yang mencari sisi konten yang edukatif. Kebetulan memang kontennya belakang waktu ini menjadi konten yang viral dan kontroversial. Tapi kalau gue lihat secara karakter, pesulap merah adalah orang yang menurut gue pribadi ya, karena gue udah ketemu, orang yang menyenangkan, orang yang anak muda yang humble itu iya. Terus dia juga tidak ini sih, kalau gue bilang dia tuh masih tahu aturan dan adat ya, sama orang tua ngobrolnya kayak gimana. Terus dia juga masih menerima masukan. Gue sih jujur ya, gue sama pesulap merah gue seneng karakternya, karena menurut gue dia punya karakter yang bagus ya untuk sekarang ini ya. Moga-moga berkembang jadi lebih bagus gitu. Baik, satu pertanyaan terakhir. Mas Denny, podcastnya akhir-akhir ini sering mengundang para dukur. Boleh ceritain sedikit? Bukan gue cuma sekali. Jadi kemarin tuh memang gue ada ngundang Persatuan Dukun untuk membuktikan kebenaran bahwa kebal itu ada dan gaib itu seperti apa. Ternyata pada saat gue undang tidak berjalan dengan mulus tuh, ada sedikit accident tapi nggak begitu parah lah gitu. Jadi gue lihat kontroversi tentang dukun dan trik ini menjadi satu kontroversi yang sebenarnya bisa jadi pelajaran nih buat kita masyarakat Indonesia. Jangan kita dibingungkan oleh sesuatu hal yang kita belum pernah lihat sendiri. Kalau kemudian kita bicara tentang konteks gaib, itu pasti ada lah. Tapi gaib itu seperti apa, ya kan? Nah, itu kembali kepada ranah masing-masing. Kalau kita kemudian kita melihat bahwa ternyata itu hanya tipu muslihat, ya kita jangan kemudian akhirnya membiasakan diri dengan hal itu. Nah, kalau memang konsepnya ternyata memang ini suatu yang benar, melewati doa, kemudian ada suatu hal yang ya kita tahulah sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing, ya we follow itu gitu loh. Intinya sih mengedukasi gitu ya. Ya, jadi intinya apa yang dilakukan pesulap merah so far sih kalau aku lihat masih mengedukasi ya. Masih mengedukasi. So far sih seperti itu. Thank you. Thank you. Keren banget tangkap hari. Satu kalimat aja. Dan gue gak kuat sih waktu itu. So kemarin gue pengen banget bikin personally karena semua anaknya itu dia